dan soleha, kelas 6 Ibnu Sina yang Ustazah banggakan. Selamat pagi dan semangat pagi tentunya. Bertemu lagi dengan Ustazah Trias di sini. Hari ini kita akan membahas tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Membahas ke subtema 1 tumbuhan sahabatku, yaitu tentang gagasan pokok. Kita lihat di sini ada satu paragraf dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan melalui biji sampai ke semua bagian bunga. Di sini dapat dijelaskan bahwa ini adalah satu alinea atau satu paragraf. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Contoh, ini adalah kalimat pertama. Yang biji dibentuk dalam bunga itu adalah kalimat kedua. Berdasarkan kelengkapan penyusunnya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Itu adalah kalimat ketiga. Kalimat keempatnya, bunga lengkap memiliki semua bagian bunga. Berarti di paragraf ini ada 4 kalimat. Nah, kita disuruh menentukan di mana kalimat utamanya. Anakku sekalian, untuk menentukan gagasan utama dari suatu bacaan itu biasanya dilihat dari tiga macam. Ada 3 macam di sini. Yang satu A, yang nomor 2 B, 3 C. A itu adalah awal. Yang B itu belakang. Sedangkan C itu adalah campuran. Yang dimasukkan awal itu adalah gagasan utama terletak di awal bacaan. Kemudian yang dimaksud belakang itu gagasan utama. B, belakang, itu maksudnya gagasan utama terletak di belakang atau di akhir bacaan atau di akhir paragraf. Yang nomor 3C, campuran, itu biasanya gagasan utama di antara campuran, bisa di tengah, bisa di antara, bisa di nomor 1 dengan gabungan di kalimat akhir, atau malah di antara paragraf ini. Itu disebut dengan campuran. Ada istilah-istilah tertentu untuk ini. Untuk awal itu biasanya disebut dengan deduktif. Untuk awal biasanya disebut deduktif. Untuk bagian akhir bacaan atau akhir paragraf itu dinamakan dengan induktif. Untuk campurannya gabungan antara D dan I, yaitu D dan deduktif dan induktif. Ke contoh latihan soal yang Ustazah tulis tadi, ya. Untuk menentukan gagasan pokok, kita baca dulu dari kalimat 1 sampai kalimat terakhir pada suatu paragraf. Kemudian setelah dibaca, kita amati satu persatu dari kalimat. Ciri gagasan utama itu adalah kalimat penting atau kalimat utama yang terdapat pada bacaan. Bisa saja itu merupakan kesimpulan dari suatu paragraf. Kemudian ada suatu tanda-tanda tertentu yang itu merupakan kalimat utama atau gagasan pokok. Kita dapat simpulkan bahwasannya di dalam kalimat pertama maupun di kalimat kedua itu ada pengulangan kata. Contoh, di kalimat pertama ada kata biji. Ya, ada kata biji anak-anak. Kemudian di kalimat kedua kita cari kata biji. Nah, ada di awal kalimat biji, diulang lagi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan melalui biji. Biji dibentuk di dalam bunga. Ada pengulangan kata. Kita dapat disimpulkan kalau di kalimat kedua itu ada pengulangan kata dari kalimat pertama, berarti yang kalimat awal ini, kalimat pertama ini disebut dengan gagasan pokok dari suatu paragraf. Berarti gagasan pokok
dari paragraf tersebut adalah kalimat nomor 1. Bisa dipahami anak-anak? Untuk memperdalam materi, kita masuk ke latihan soal menentukan gagasan pokok model 2. Contoh yang kedua, di sini ada bacaan, ada suatu paragraf, yaitu proses. Di sini kita bisa menyimpulkan, selain ada pengulangan kata dari kalimat 1 yang diulang kembali kata-katanya di kalimat kedua, itu bisa dijadikan sebagai kalimat utama atau disebut dengan gagasan pokok suatu paragraf. Kemudian tanda lainnya adalah pada akhir bacaan atau pada akhir paragraf itu ada kata-kata oki, oleh karena itu, osi, oleh sebab itu, kemudian ada kata jadi. Kata jadi ini merupakan sebuah kesimpulan dari suatu bacaan. Bisa juga jadi ini diganti dengan untuk itu dan sebagainya. Ya, jadi ada kata osi, oleh sebab itu, kemudian oki, oleh karena itu, ada kata jadi, dan ada kata untuk itu. Jadi kata-kata tersebut merupakan suatu tanda bahwa itu adalah merupakan kalimat utama dari suatu paragraf. Mungkin ada kata-kata lain selain yang Ustazah sebutkan tadi. Intinya dari kata-kata itu menyebutkan bahwa ini adalah suatu kalimat yang mewakili isi dari suatu bacaan. Nah, itu disebut dengan suatu kalimat utama. Ustazah tadi sebutkan bahwasannya kalau ada kata osi, ada kata oki, oleh karena itu, jadi, dan sebagainya, untuk itu bisa dijadikan sebagai kalimat utama suatu bacaan. Nah, kita bisa lihat dari kalimat nomor 4, ada kata-kata oleh karena itu. Nah, berarti kalian bisa menuliskan gagasan pokok dari bacaan tersebut adalah yang ini. Jagung termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Untuk kata-kata yang di sini, kata-kata penghubung di sini, oleh karena itu tidak usah ditulis ya. Yang ditulis sesudah oki, osi, jadi, dan sebagainya. Jagung termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Itu adalah gagasan pokok dari suatu bacaan yang Ustazah tulis di papan tulis. Berarti gagasan pokok berada di kalimat nomor 4. Ya, sudah paham anak-anak? Anak, demikian penjelasan dari Ustazah tadi. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Anakku, sekian dulu dari Ustazah. Besok disambung lagi ya untuk belajarnya. Semoga tetap semangat dan lebih bagus lagi hasilnya daripada hari ini. Tetap jaga kesehatan anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.